Go yard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Analisis Manajemen Rantai Pasok Supply Chain Management guna optimalisasi distribusi ayam broiler untuk kesejahteraan peternak ayam. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri Catherine Nover dan teman saya Tria Mapangestika. Kita masuk ke latar belakang. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi, perubahan dalam tren konsumen, globalisasi perdagangan, dan tantangan eksternal seperti perubahan iklim telah menciptakan lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan berfluktuasi. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan rantai pasokan yang baik menjadi semakin vital bagi perusahaan yang ingin tetap bersaing dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Supply chain management merupakan strategi yang mengacu pada tindakan dalam organisasi dan jumlah bisnis dalam rantai pasok guna mendukung fungsi pribadi sistem, jangka panjang, dan rantai pasok secara total. Pada supply chain management, bagian pengadaan meliputi kegiatan seperti supplier, mengevaluasi kinerja karyawan, melakukan penyediaan bahan baku, komponen, meninjau resiko, dan mengarahkan serta menjaga ikatan dengan supplier. Usaha peternakan ayam broiler merupakan salah satu usaha yang potensial untuk menghasilkan daging dan meningkatkan konsumsi protein bagi masyarakat. Peternakan ayam broiler di Kota Tarakan sudah cukup banyak. Ini dikarenakan konsumsi ayam broiler oleh masyarakat Tarakan cukup tinggi. Selanjutnya, rumusan masalah. Banyaknya masalah yang ditemui para peternak ayam broiler di saat pelaksanaan dan belum menjadi pusat pemasaran. Pentingnya pengamatan dalam usaha pengembangan fungsi peternak ayam broiler di Tarakan. Mekanisme supply chain dikerjakan secara komprehensif, diawali dari bagian pengelolaan atau peternakan ayam broiler, industri hilir, sampai pada pemasaran guna merealisasikan terlaksananya kegiatan di bidang peternakan yang cakap dan memiliki kapasitas daya saing juga dimohon dapat memberikan akibat yang berpengaruh bagi kebijakan bagian peternakan atau hasil peternakan. Berdasarkan dasar di atas, maka disimpulkan masalah penelitian ini yaitu bagaimana aturan kerja yang efisien guna memacu manajemen rantai pasok, produksi hasil peternakan, sampai ke tangan konsumen agar mendapatkan profit maksimum dari dana yang dikeluarkan oleh pelaksana usaha peternakan ayam broiler. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah guna memahami dan mengkaji tahapan kerja yang efisien agar memacu manajemen rantai pasok produksi hasil peternakan hingga ke tangan konsumen untuk mensejahterakan para peternak ayam broiler. Selanjutnya, supply chain management. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah integrasi aktivitas pengadaan bahan mentah dan jasa, lalu mengubahnya menjadi produk setengah jadi dan produk akhir, serta mengirimkannya ke pelanggan. Meningkatkan produktivitas total suatu perusahaan dalam rantai supply dengan cara mengoptimalkan waktu, lokasi, dan aliran kuantitas barang merupakan suatu konsep atau mekanisme dari supply chain management. Ini dijelaskan menurut Saryun Naja Anwar, BSc MMSI 2013. Supply chain management efektif memenuhi kebutuhan pelanggan setiap hari, sehingga sangat penting untuk mencapai tingkat pemenuhan pesanan yang tinggi, baik per item atau per pesanan, menurut Chopper dan Lambert tahun 2000. Selanjutnya, distribusi. Menurut Karundeng dan kawan-kawan tahun 2018, distribusi merujuk pada suatu cara mengirimkan produk atau layanan dari produsen ke pelanggan dan pengguna, yang dilakukan dengan memperhatikan kapan dan di mana produk atau layanan tersebut diperlukan. Aktivitas distribusi sangat mempengaruhi dan tergantung pada jumlah produk yang ada di gudang. Untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan, ada beberapa aspek penting yang harus dilakukan atau diperhatikan dalam distribusi. Yang pertama ada infrastruktur. Keberadaan sarana merupakan elemen yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan distribusi. Ketersediaan peralatan yang diperlukan untuk proses pengiriman akan berkontribusi pada kelancaran dan optimalitas metode distribusi. Yang kedua, transportasi. Dalam proses distribusi, transportasi juga memiliki dampak signifikan. Perkiraan persiapan sarana transportasi akan sangat memengaruhi jalannya prosedur distribusi yang harus dilakukan
dilaksanakan. Semakin baik kesiapan kendaraan, semakin lancar pula proses distribusinya. Yang ketiga, ketersediaan produk layanan. Kesiapan yang mencakup barang jadi, bahan mentah, produk setengah jadi, layanan, dan sejenisnya juga perlu dipertimbangkan agar menghindari kekurangan produk atau kekosongan stok dari jumlah yang telah dipesan oleh pelanggan atau pihak lainnya. Dan yang terakhir, tingkat penjualan. Dalam industri tertentu, efektivitas pemasaran menjadi strategi atau ukuran keberhasilan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merencanakan dengan cermat langkah-langkah pemasaran. Selanjutnya ada UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam Budiarto dan kawan-kawan, UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro adalah kegiatan produktif yang dimiliki oleh individu dan perusahaan individu. Kedua, usaha kecil merujuk pada kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh individu atau badan usaha, yang tidak tergolong sebagai anak perusahaan atau cabang perusahaan, dan yang merupakan bagian dari usaha menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, usaha menengah merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dan memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, yang diukur berdasarkan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan per tahunan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, Catherine. Yaitu materi di sini adapun kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini memberikan gambaran tentang tahapan yang akan dilakukan dalam proses penelitian yang dilaksanakan di peternakan ayam milik Pak Sugianto. Yang pertama, dapat dilihat dari kerangka, kami memulainya dengan menentukan objek penelitian. Selanjutnya kami melakukan pengumpulan data dengan dua cara. Yang pertama, wawancara serta observasi. Setelah data kami kumpulkan, kami melakukan analisis. Kami di sini mengambil supply chain management. Jadi, yang kami teliti atau yang kami observasi yaitu yang pertama pembelian bibit, peternak, pedagang besar atau pengecer, konsumen, dan juga distribusinya. Selanjutnya adapun desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam konteks ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci dan pengumpulan data menggunakan triangulasi yang mencakup observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Data yang diperoleh memiliki karakter kualitatif, sementara analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif. Hasil penelitian ditujukan untuk memahami makna, menggali keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan juga merumuskan hipotesis. Adapun objek, lokasi, dan juga waktu penelitian kami. Objek pada penelitian ini adalah peternakan ayam broiler pada kandang milik Bapak Sugianto. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Jalan Chicken, Kelurahan Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dan waktu penelitian kami dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2023. Selanjutnya adapun populasi dan sampel. Populasi sendiri yaitu merujuk pada domain umum yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk analisis dan kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi terfokus pada peternak ayam broiler yang berlokasi di Jalan Chicken, Kota Tarakan. Selanjutnya adapun sampel. Sampel sendiri merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam konteks penelitian ini, sampelnya adalah peternakan ayam broiler yang dikelola oleh Bapak Sugianto. Selanjutnya adapun data penelitian, jenis dan sumber data. Tipe dan asal data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiono, pada tahun 2017, data primer merujuk pada situasi di mana peneliti mengumpulkan data langsung dari sumbernya. Dalam konteks penelitian ini,
Pengumpulan data primer melibatkan wawancara dan observasi langsung dengan Bapak Sugianto, pemilik peternakan ayam broiler, untuk menjelajahi dampak supply chain management terhadap distribusi ayam broiler tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini digunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama adapun wawancara. Wawancara merupakan cara untuk mengidentifikasi mengidentifikasi masalah awal, memulai penelitian, dan memperoleh informasi lebih lanjut tentang responden. Wawancara dilakukan dengan Bapak Suyanto, pemilik peternak ayam broiler. Yang kedua adapun observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan juga respons. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ya, yang terakhir adapun kesimpulan. Kesimpulannya, supply chain management atau SCM atau biasa disebut rantai pasokan adalah suatu strategi yang mengacu pada tindakan di dalam organisasi dan melibatkan berbagai pihak dalam rantai pasokan untuk mendukung fungsi sistem jangka panjang dan rantai pasokan secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dan data dikumpulkan melalui triangulasi yang mencakup observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Masalah penelitian ini adalah bagaimana menciptakan aturan kerja yang efisien untuk mengoptimalkan manajemen rantai pasok sudah optimal diterapkan pada sistem distribusi produk hasil peternakan ayam broiler, mulai dari proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen, dengan tujuan untuk mencapai keuntungan maksimum dari investasi yang akan dilakukan oleh pelaku usaha peternakan ayam broiler. Terima kasih dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.